warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Asih. Nah, hari ini Bu Asih akan menjelaskan materi tentang pengenalan sila keempat Pancasila. Apakah itu? Nah, masih ingatkah kalian dengan bunyi sila keempat Pancasila? Betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa ya lambangnya? Ya, kepala banteng. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila keempat, yaitu dengan musyawarah. Nah, anak-anak, musyawarah memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, musyawarah dilakukan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, orang-orang yang melakukan musyawarah itu biasanya tujuannya sama. Misalnya, bertujuan untuk memilih ketua kelas, bertujuan untuk mendiskusikan regu piket, atau kalau di rumah membagi pekerjaan rumah, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri musyawarah yaitu tidak memberatkan anggota yang lain. Jangan sampai musyawarah keputusannya hanya sepihak, namun ada anggota yang tidak menerima dan merasa keberatan. Dan ciri-ciri selanjutnya, hasil keputusan musyawarah harus bisa diterima dengan akal sehat dan hati nurani. Artinya, semua yang ikut musyawarah harus mau menerima keputusan tersebut. Selanjutnya, di mana saja ya kita dapat melaksanakan musyawarah? Nah, lingkungan yang paling dekat dengan kita yang pertama, yaitu rumah. Kamu juga sudah bisa melakukan musyawarah dengan anggota keluargamu. Yang kedua, di sekolah. Dan yang ketiga, di masyarakat. Mungkin kalau di masyarakat untuk saat ini anak-anak belum ya, tapi biasanya untuk di masyarakat ini bagi orang dewasa. Nah, Bu Asih akan membahas terlebih dahulu contoh kegiatan musyawarah yang dapat dilakukan di rumah. Misalnya, bermusyawarah untuk membahas menu masakan, bermusyawarah untuk membagi tugas atau pekerjaan rumah, misalnya saat mau bersih-bersih, dan bisa juga merencanakan tempat liburan. Misalnya ayah ingin ke pantai, ibu ingin ke pegunungan. Nah, anak-anak inginnya ke taman bermain. Lalu sebaiknya kalian dimusyawarahkan terlebih dahulu, berdiskusi terlebih dahulu tempat wisata mana yang sebaiknya akan dituju. Jangan sampai saat hari akan berwisata kalian masih bertengkar menentukan tempat wisata. Begitupun dengan hal-hal lainnya ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kalau musyawarah yang ada di sekolah, kira-kira apa saja ya? Nah, coba kalian lihat. Di antaranya yang pertama, musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, apakah dulu saat pemilihan ketua kelas kalian juga melakukan musyawarah? Mungkin kalau kelas 1 dan 2 belum ya, karena biasanya bu guru yang menunjuk. Tapi kalau sudah kelas tinggi, biasanya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Selanjutnya, musyawarah untuk membagi regu piket. Nah, diperhatikan ya, membagi regu piket. Ini hampir mirip dengan pengamalan sila kelima. Kalau di sila kelima, kita harus membagi tugas piket dengan adil.
Nah, kalau di sini kita bermusyawarah untuk membagi anggota piketnya. Misal yang hari Senin absen 1 sampai 5, hari Selasa absen 6 sampai 10 dan sebagainya. Harus disesuaikan dan lebih baik seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam membagi jumlah anggota piket. Selanjutnya, musyawarah saat berdiskusi kelompok. Saat kalian di sekolah dan belajar di kelas, biasanya ibu guru memberikan tugas berupa kerja kelompok. Nah, yang namanya kerja kelompok berarti dikerjakan bersama dalam satu kelompok, tidak dikerjakan sendiri. Karena itu, saat bekerja kelompok, Bu Asih juga menilai kerjasamanya. Karena Bu Asih ingin lihat apakah kamu sudah bisa bekerja sama dan bermusyawarah di dalam kelompokmu atau belum. Kita bisa menentukan sebuah jawaban melalui musyawarah. Tidak hanya dari pemikiran kita saja yang ditulis di lembar jawaban. Gitu ya. Selanjutnya, musyawarah di lingkungan masyarakat. Kalau untuk anak-anak kelas 3 mungkin belum mengalami ini, tapi akan Bu Asih perkenalkan dulu beberapa kegiatan musyawarah yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Misalnya, bermusyawarah memilih ketua RT atau RW, bermusyawarah untuk merencanakan pembangunan jalan, pembangunan selokan, rumah ibadah, dan sebagainya. Nah, ada juga musyawarah untuk membahas kerja bakti. Banyak sekali kegiatan musyawarah untuk orang dewasa. Secara umum, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan musyawarah dan yang kedua dengan voting atau pemungutan suara. Apabila dalam bermusyawarah sudah dapat menyelesaikan masalah, berarti tidak perlu dilakukan voting atau pemungutan suara. Tapi kalau ternyata saat bermusyawarah belum bisa diputuskan penyelesaiannya, maka lebih baik diberikan voting atau alternatif pemilihan. Nah, salah satu bentuk voting ini atau pemilihan yaitu saat biasanya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua RT RW, dan kalau untuk skala yang lebih besar itu pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau pejabat-pejabat negara lainnya. Itu biasanya menggunakan voting karena jumlahnya pemilih sangat banyak, jadi tidak mungkin kalau hanya lewat musyawarah saja. Ada beberapa hal yang perlu kalian tahu atau perhatikan saat bermusyawarah. Yang pertama, kalian harus menghargai hasil keputusan musyawarah. Lalu, kalian juga harus melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Jangan setengah-setengah ya. Dan menghargai suara terbanyak, karena biasanya yang paling banyak setuju itulah keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, menerima kekalahan dengan lapang dada. Misalkan saat bermusyawarah ternyata pendapatmu tidak diterima, maka kamu tidak boleh marah dan harus mau menerima hasil musyawarah yang tidak sesuai dengan usulan. Ada beberapa sikap yang harus kalian lakukan saat musyawarah. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Meskipun kamu bermusyawarah bersama teman-temanmu, bukan berarti kamu menggunakan bahasa yang tidak sopan, ya. Walaupun menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tapi kamu tetap harus berbahasa yang sopan, yang bisa dimengerti oleh temanmu. Selanjutnya, nah seperti yang tadi Bu Asih singgung, kamu juga harus bersikap sopan. Jangan sampai kamu terkesan sombong dan hanya mengutamakan pendapatmu saja. Selanjutnya,
kita juga tidak boleh emosional atau memaksakan kehendak kita supaya diterima dalam musyawarah. Dan yang terakhir, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain saat mengutarakan atau menyampaikan pendapat. Sekian penjelasan dari Bu Asih tentang pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah. Nah, agar kamu lebih paham tentang materi ini, silakan mengerjakan soal-soal latihan yang sudah Bu Asih siapkan. Begitu ya anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.